Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Solo dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kepemimpinan. Pada saat saya mempresentasikan, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap apa yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya di akhir presentasi saya. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. A. Konsep dasar kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang dalam bahasa Inggris disebut lead, yang berarti bimbing atau tuntun. Dengan begitu, di dalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin adalah umat dan yang memimpin adalah imam. Jadi, secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, atau mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut bagian B adalah kepemimpinan menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan menurut ahli Stogil. Menurut Stogil, kepemimpinan merupakan suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Itu artinya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Itu artinya kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan kebutuhan dari karakteristik situasi yang berbeda. Yang ketiga, suatu kepribadian yang mempengaruhi. Artinya, seorang pemimpin harus jujur, adil dan mampu untuk mengelola sebuah organisasi agar dapat dipercaya oleh anggota tim. Yang berikut, hubungan kekuatan atau kekuasaan. Artinya, pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi yang kompleks. Yang berikut, inisiasi struktur. Artinya, pemimpin cenderung memberikan tujuan yang spesifik, arahan yang jelas, dan dapat mengatur tugas-tugas yang baik untuk anggota timnya. Yang berikut yaitu kepemimpinan menurut ahli Burns 1979. Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah pemimpin yang membujuk pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini merefleksikan nilai-nilai, motivasi, dan keinginan, kebutuhan aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikutnya. Menurut ia, kepemimpinan pada hakikatnya dapat muncul dimanapun apabila ada unsur seperti hakikat pemimpin adalah suatu kepemimpinan yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Yang berikut adalah bagian C, yaitu tentang terminologi kepemimpinan. A. Kepemimpinan atau leadership, atau dengan kata lain art and science, menjelaskan bahwa 1. Manajemen adalah inti dari administrasi dan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan atau leadership. Yang keempat, manajemen pada hakikatnya adalah ilmu pemecahan dan pengambilan keputusan. Yang berikut adalah bagian B tentang mitos-mitos kepemimpinan. Ada beberapa mitos tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah mitos the birthright, berpandang bahwa seorang pemimpin itu ditakdirkan dari sejak lahir, atau garis keturunannya adalah seorang raja atau ratu, dan atau bahkan adalah seorang pemimpin. Ini bukan dari hasil didikan,
Namun banyak orang berpandang bahwa mitos ini sangat berbahaya bagi perkembangan generasi muda karena yang terpandang. Yang kedua adalah mitos default all seasons. Berpandang bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin yang baik, maka selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Dan diberikan kepercayaan lagi orang lain untuk menjadi seorang pemimpin lagi. Yang berikut adalah mitos di intensitas. Berpandang bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas dan berwibawa, karena pekerjaan itu pada dasarnya akan bekerja jika didorong dengan cara kerja yang baik. Yang berikut bagian D adalah atribut-atribut kepemimpinan. Secara umum, atribut personal atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah 1. Mumpuni. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kapabilitas. Yang kedua, juara. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, tanggung jawab. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab. Yang keempat, aktif. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif. Yang kelima itu, menjadi seorang pemimpin itu tidak seharusnya memiliki modal atau status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang peran kepemimpinan dalam organisasi. Pada bagian A, yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kepemimpinan menurut Kartono pada tahun 2005. Ia menjelaskan bahwa syarat-syarat kepemimpinan yang pertama, kekuasaan. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki otoritas yang diakui oleh anggota kelompok atau organisasi untuk mengambil keputusan dan mengarahkan jalan kegiatan. Yang kedua, kelebihan. Artinya, seorang pemimpin harus efektif, memerlukan pemimpin yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidangnya untuk memandu dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga itu kemampuan. Artinya, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menjelaskan visi, tujuan, dan arah yang diinginkan kepada anggota kelompok atau organisasi. Yang berikut, ciri kepemimpinan yang baik. Di sini saya akan menjelaskan ciri kepemimpinan yang baik menurut Maxwell. Yang pertama, A. Mampu menciptakan lingkungan tepat, menimbulkan loyalitas dengan menunjukkan kata dan pandangan yang baik. Yang berikut, B. Mengetahui kebutuhan dasar bawahan. C. Mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan. Yang berikut bagian C tentang tugas kepemimpinan. Pada umumnya, tugas kepemimpinan memiliki dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan dan organisasi. Ini berarti harus melibatkan peraturan arah strategis, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Yang kedua, kekompakan orang yang dipimpinnya. Ini berarti tugas kepemimpinan meliputi membangun hubungan kerja yang baik, memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan anggota tim agar bekerja secara sinergi dan produktif. Yang berikut bagian D adalah tentang fungsi-fungsi kepemimpinan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan meliputi beberapa hal, antara lain: pertama, pengaturan visi dan arah. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, pengembangan dan pembinaan anggota tim. Yang kelima, pengelolaan konflik. Yang keenam,
pengarahan dan koordinasi. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi. Yang kedelapan, pengembangan budaya organisasi. Yang berikut kita akan masuk pada materi yang ketiga atau materi yang terakhir tentang gaya kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah mengacu pada pendekatan perilaku yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan anggota timnya. Setiap jenis gaya kepemimpinan menentukan cara pemimpin dalam menerapkan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sekaligus memperhatikan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder, serta kesejahteraan dan keamanan anggota timnya. Yang berikut bagian B tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, kecakapan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, situasi dan kondisi yang berbeda akan membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Yang berikut bagian C tentang peran gaya kepemimpinan dalam keberhasilan organisasi. Yang pertama, pentingnya gaya kepemimpinan dalam manajemen organisasi. Artinya, gaya kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam manajemen organisasi. Seorang pemimpin yang baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif dan mencapai target-target yang ditetapkan. Yang kedua, kaitan antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Artinya, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap budaya kerja di suatu organisasi. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat akan memperkuat nilai dan norma yang dipegang teguh oleh sebuah organisasi. Yang berikut, manfaat memiliki gaya kepemimpinan yang tepat. Memiliki gaya kepemimpinan yang tepat dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Contohnya, pemimpin yang baik dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan, dan kinerja karyawan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Bagian C tentang memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Memilih gaya kepemimpinan yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Ada beberapa cara untuk memilih gaya kepemimpinan yang tepat. 1. Cara memilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan karakteristik individu. Langkah praktis yang bisa dilakukan untuk memilih gaya kepemimpinan sesuai karakteristik seseorang adalah 1. Evaluasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2. Tentukan tujuan kepemimpinan yang ingin dicapai. 3. Pahami dulu gaya kepemimpinan yang sesuai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 4. Pertimbangkan umpan balik atau feedback dari bawahan dan rekan kerja. Kelima, adopsi gaya kepemimpinan yang cocok untuk karakteristik diri sendiri. Bagian B, penyesuaian gaya kepemimpinan terhadap situasi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan, yaitu A. Pahami dulu kebutuhan organisasi. B. Pertimbangkan keterampilan dan kemampuan anggota tim. C. Tentukan tujuan kepemimpinan yang ingin dicapai. D. Mulailah mengadaptasi gaya kepemimpinan sesuai situasi yang dihadapi. E. Memiliki dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Dan semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.